Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita boleh berjumpa dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan berkenan kami mau belajar lagi dari ketetapan firman Tuhan. Anugerahkanlah kami hikmat dan hati yang terbuka sehingga firman Tuhan selalu menjadi penuntun bagi kami yang percaya dan mau hidup taat dan setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab saat ini. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup seperti apakah yang kita harapkan untuk kita jalani? Setiap orang, di dalamnya kita sebagai orang yang percaya, tentu mengharapkan, memperjuangkan, mendoakan hidup yang aman, sehat, umur panjang, secara finansial cukup, dalam relasi tentu rukun dan harmonis, jauh dari pergumulan, tantangan dan persoalan. Atau dengan kata lain, kita mengharapkan kehidupan yang baik-baik saja. Namun saudaraku, realitas kehidupan manusia seringkali menyaksikan hal yang berbeda. Kerap kali apa yang kita harapkan, yang kita doakan, bahkan yang telah kita perjuangkan tidak sesuai dengan realitas. Nah, mari kita belajar dari pengalaman iman pemazmur menurut pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, pemazmur menggambarkan keadaan dirinya seperti berada di dalam jurang yang dalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurang adalah lembah yang dalam, sempit, curam, dan terjal. Nah, bagi sebagian orang, jurang adalah suatu pemandangan alam yang indah, yang menarik, bahkan menantang untuk uji nyali. Tetapi bagi sebagian orang, jurang yang dalam
membawa pada suatu gambaran yang menakutkan, mengerikan, dan mengancam nyawa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran tentang jurang yang dalam menggambarkan keadaan pemazmur yang terpuruk, yang barangkali dalam bahasa kita sekarang ini ada pada titik terendah dalam hidupnya. Karena itu, saudara, realitas yang dialami oleh pemazmur mengantar kita untuk bersama memahami mengapa seseorang bisa berada dalam jurang yang dalam. Yang pertama, manusia memiliki sifat ingin mencoba, ingin mencari tahu, dan terkadang tanpa disadari telah berada di tepi jurang. Dan karena tidak mawas diri, kurang berhati-hati, tidak waspada, seseorang bisa tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Orang percaya kita pun dapat mengalami situasi dan keadaan seperti itu. Dunia menawarkan hal-hal yang begitu menarik, yang begitu menggoda. Padahal dalam pusat kesadaran dan pikiran, orang yang dewasa dalam iman telah memahami, telah mengetahui apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan yang tidak benar menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi saudaraku, kehendak hati untuk ingin mencoba, ingin mencari tahu, terkadang justru menggelincirkan, membawa orang percaya dapat jatuh ke dalam jurang dosa. Yang kedua, mengapa seseorang boleh atau bisa berada dalam jurang yang dalam? Bisa jadi karena itu merupakan keputusan atas pilihan-pilihan yang ditawarkan dalam keberadaan kehidupannya. Saudaraku, kita telah memahami tentang batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, tentang mana jalan yang membawa pada kehidupan dan mana yang hanya membawa pada kebinasaan. Tetapi terkadang kita cenderung untuk mengikuti kata hati dan kepikiran kita sendiri. Kita lebih memilih untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, mari kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, ketika seseorang memilih untuk ada di jurang yang dalam karena dia telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan, tentu terkadang dia terlena dan tidak mau keluar lagi dari jurang yang dalam, dari kegelapan, dari kekelaman dosa. Saudaraku, terkadang kita juga mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Terkadang kita lebih memilih untuk mengikuti kehendak hati kita sendiri. Seperti kalimat yang mengatakan, hatiku adalah rajaku. Kita tahu bahwa apa yang hendak kita pikirkan, kita perkatakan, bahkan kita lakukan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Namun karena kita menganggap bahwa keputusan itu dapat membuat kita cepat keluar
dari persoalan. Cepat untuk meraih tujuan, kita tetap memilih untuk memberontak terhadap ketetapan Tuhan. Saudara, yang ketiga, mengapa kita bisa berada di jurang yang dalam? Nah, kita bisa berada dalam jurang yang dalam karena ada sesuatu atau karena ada orang lain yang dengan sengaja menjatuhkan, yang dengan sengaja menjerumuskan atau mendorong kita sehingga kita terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Kita tidak luput dari berbagai persoalan, karena sebagai manusia kita memiliki relasi sosial dengan lingkungan, tapi juga dengan orang lain. Karena itu penting bagi kita tetap menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Dunia menawarkan banyak cara. Bahkan terkadang orang percaya pun bisa untuk jatuh karena dijatuhkan oleh orang-orang yang bermaksud mencapai tujuan, bahkan dengan menghalalkan segala cara, dengan mengorbankan orang lain. Tetapi juga, saudaraku, kita bisa berada di jurang yang dalam tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita sudah ada di dalamnya. Dalam bahasa iman kita perkatakan bahwa Tuhan terkadang mengizinkan kita ada di jurang yang dalam. Ada dalam keterpurukan, ada dalam masa-masa yang sulit, ada dalam titik yang terendah dalam hidup. Pemazmur dalam bagian bacaan firman Tuhan saat ini menyadari bahwa dia ada di dalam jurang yang dalam karena kesalahan, karena dosa, pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Saudaraku, kesadaran akan dosa inilah yang membuat pemazmur mau datang berseru. Dia berteriak, meminta, memohon pertolongan Tuhan. Mengapa? Ini adalah bentuk kesaksian iman dari pemazmur. Justru dalam lembah atau jurang yang dalam, karena kesadaran akan keberdosaannya, dia mau mengulurkan tangan memohon Tuhan bertindak. Karena dia percaya akan janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan penuh kasih dan setia. Karena itu dalam bacaan ini dia katakan, tetapi padamu ada pengampunan. Dia sungguh menyadari kasih karunia Tuhan. Sebagaimana juga kesaksian pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan dan pelanggaran orang-orang yang mau datang mengaku dosa dan berseru di hadapannya. Setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap iman pemazmur menyatakan bahwa dia memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang sulit, imannya tidak goyah. Imannya kepada Tuhan tidak ditentukan oleh situasi atau kondisi kehidupannya. Sikap iman inilah yang menghentar pemazmur dalam kesadaran betapa dia sangat terbatas.
Dia tidak dapat mengandalkan kekuatan. Dia tidak dapat mengandalkan kemampuan. Bahkan apapun yang dimilikinya. Pun ketika dia telah terjatuh dalam lembah yang gelap, dia mengharapkan pertolongan dari Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat dia. Tuhan sanggup untuk membawa dia kembali pada maksud dan tujuan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, adakah kita juga pernah mengalami situasi dan keadaan seperti yang dialami oleh pemazmur? Mungkin kita telah berupaya untuk hidup melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi realitas berkata lain. Seperti apa tindakan iman kita dalam situasi dan keadaan ini? Kita kembali setelah yang satu ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di saat-saat sekarang ini kita juga memiliki pengalaman dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan pemazmur, tetapi ibarat sedang berada dalam jurang yang dalam, dalam masa-masa yang sukar, penuh dengan beban pergumulan, entahkah karena relasi yang retak, entahkah karena persoalan-persoalan ekonomi, atau mungkin kita menjadi korban atas ketidakadilan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa kita tidak mampu lagi untuk melangkah dalam hidup. Kita belajar dari pemazmur. Dia tetap memiliki iman di masa sukar. Dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan di masa sulit. Imannya justru tersaksikan ketika dalam kesadaran akan keberdosaannya, dia mau datang mengaku dan memohon pertolongan. Dia percaya Tuhan Maha Pengampun. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup mengangkat dia dari kegelapan hidupnya. Karena itu saudara, belajar dari pengalaman pemazmur, tetaplah memiliki keyakinan iman. Jangan berputus asa. Tetap punya pengharapan. Meskipun terkadang ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Ada hal-hal yang tidak mampu kita selami dengan situasi dan keberadaan kita. Kita hanya perlu untuk percaya, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin berjalan bersama dengan Tuhan, jalan yang kita tempuh bukan jalan yang mudah, bukan juga jalan yang singkat, tetapi perjalanan yang panjang dan berliku. Bersama dengan Tuhan, kita tahu, kita yakin bahwa kita akan selamat sampai pada tujuan Tuhan. Jalan yang singkat belum tentu merupakan jalan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, tetaplah memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, Tuhan selalu setia untuk menjaga, untuk mendampingi, dan untuk menyertai kita. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Demikian program Mutiara Iman Kompas TV Manado di saat ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, bahkan tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Dalam kekelaman hidup, dalam masa-masa yang berat dan sulit sekalipun, Engkau selalu hadir, mengangkat, bahkan menggendong kami. Kami berdoa memohon, teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan. Karuniakanlah kami hati yang taat untuk mengiring Engkau dengan setia. Supaya bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh selamat sampai pada tujuan Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan, yang kiranya menyertai kami semua dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.